Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Ingrid Undra. Saya mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada video kali ini, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari tugas UTS saya yang berkaitan dengan bahasa Indonesia. Baik, kita masuk pada pertanyaan yang pertama. Arbiter, unik, dan produktif merupakan bagian dari sifat bahasa. Jelaskan menurut Anda ketiga sifat bahasa tersebut disertai dengan contohnya. Poin pertama, arbiter. Arbiter adalah orang yang ditunjuk oleh kedua belah pihak untuk menjadi penengah dan pemberi keputusan. Contohnya dalam sebuah permainan yang biasa disebut dengan wasit. Dan poin yang kedua yaitu unik. Unik artinya tersendiri ataupun sejenisnya. Contohnya itu kita diberikan tugas kelompok dari dosen dalam membuat bunga. Nah, di mana setiap kelompok pasti bersaing untuk membuat bunga tersebut menjadi unik dan menarik apabila diberikan ke dosen. Poin yang ketiga, produktif. Produktif bersifat mampu menghasilkan dengan jumlah yang besar. Contohnya itu dalam sebuah perkebunan, ia banyak menanam buah-buahan dan juga tanaman karena memiliki lahan yang cukup besar. Soal yang kedua, jelaskan menurut Anda mengapa bahasa Melayu menjadi cikal bakal bahasa di Indonesia. Karena bahasa Melayu sudah menjadi lingua franca di wilayah Indonesia. Soal yang ketiga, jelaskan secara singkat kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Kedudukannya sebagai bahasa nasional. Fungsinya Indonesia sebagai lambang kebanggaan, kebangsaan, identitas nasional antar wilayah dan antar budaya. Soal yang keempat, sebutkan dan jelaskan masing-masing tiga karakteristik bahasa disertai dengan contohnya masing-masing. Nah, poin pertama, objektif. Apabila menyampaikan sesuatu tanpa paksaan dari orang lain. Contohnya itu peran orang tua dalam perkembangan kepribadian anak. Poin yang kedua, ringkas dan jelas. Nah, apabila menyampaikan sesuatu harus pada pokok intinya. Contohnya itu memiliki nilai etis dalam setiap keluarga negaraan. Dan yang poin ketiga, konseiten atau asas yang berkaitan pada karya ilmuwan. Contohnya itu pada saat hari libur. Nah, di situ pasti padat. Nah, para pengemudi harus memeriksa terlebih dahulu kendaraan apabila mulai berkendaraan. Soal yang kelima, apa yang Anda ketahui dari hiperkorek, pleonasme, kontaminasi dalam kesalahan umum berbahasa Indonesia? Hiperkorek adalah membetulkan yang sudah benar sehingga menjadi salah. Pleonasme adalah kesalahan berbahasa karena kelebihan menggunakan kata yang tidak diperlukan. Dan kontaminasi artinya kekacauan, yang dimaksud sebuah kalimat yang sudah disusun tetapi menjadi tidak rapi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.